Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 28 Mei 2021 menutup candle minggu ini, tapi belum candle bulan Mei. Bulan Mei kan masih sampai besok Senin, yaitu tanggal 31. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG yang menurut saya masih menarik, tetap menarik ke on track. Dan juga beberapa saham pilihan yang juga nanti menarik juga. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa di komen YouTube atau DM Instagram. Nanti pasti akan saya balas kalau saya sudah ada waktu. Dan mungkin weekend ini saya bakal bikin konten seperti biasa ya. Netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab dulu. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan dan mau ikut dijawab, silakan komen aja. Nanti weekend ini saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terus juga yang ada kritik atau saran, silahkan sampaikan aja lewat komen. Ya, komen bisa buat diskusi, lucu-lucuan, tanya, dan lain sebagainya. Selalu aja kita jadikan cuan-cuan saham ini komunitas saham yang baik. Jangan lupa juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Bisa pencet like-nya, bisa komen-komen tadi ya. Minta analisa, request, lucu-lucuan, kritik, saran. Terus juga bisa subscribe, tinggal klik aja. Atau bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari ya. Ini dari semenjak Cuan-Cuan Saham berdiri ini, setiap hari pasar buka saya selalu bikin konten, dan di weekend ada konten-konten spesial. Jadi jangan sampai melewatkan konten dari Cuan-Cuan Saham yang harapannya bisa jadi referensi analisa trading untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Dari transaksi dan pergerakan asing seperti biasa ya. Hari ini transaksinya masih bagus sekali. Teman-teman kalau misalkan ingat ketika IHSG sepi di sini ya, transaksi 8 triliun, 7 triliun, 8 triliun, 7 triliun. Saya waktu itu bilang ketika IHSG transaksinya rame minimal 12 triliun lah, itu bakalan bagus lagi. Seperti itu. Dan akhir-akhir ini bahkan transaksi sudah di atas 10 triliun dan sering sampai 12 triliun. Bahkan kemarin waktu rebalancing portofolio, candle kemarin ya, hari kemarin 27 Mei itu sampai 22 triliun. Tapi itu karena rebalancing aja. Cuman masih aman kalau menurut saya. Ini mungkin baru meretest. Nanti kita analisa aja. Hari ini transaksi 12,9 triliun, hampir 13 triliun. Transaksi yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita trading, itu memang cari kemana uang itu lari. Nah, kemarin waktu uang pada larinya ke kripto, kripto larinya bagus kan. Nah, semoga aja ini uang kembali ke saham lagi seperti itu. Transaksi masih bagus, 12,9 triliun padahal ini hari Jumat ya. Dan nah, ini pergerakan asing yang kalau menurut saya sangat-sangat bagus. Hari ini total asing net buy itu 1,3 triliun. Di pasar regulernya 343 miliar, di pasar negosiasinya 955 miliar, dan total net buy 1,3 triliun. Jelas ini angka yang besar seperti itu. Dan hari ini transaksi didominasi lokal lagi ya. 66% itu lokal, 33% asing. Tapi kalau saya lihat ini bagus karena apa? Penggeraknya IHSG itu asing. Jadi asing itu kan lebih suka ke saham-saham movers ya, kayak misalkan BBRI, BBCA itu kan yang bisa menggerakkan IHSG. Dan kalau asing-asing mulai kembali ya saham-saham itu bakal bergerak dan menarik IHSG. Tapi kalau bandar-bandar lokal ya biasanya kalau saham yang besar itu cuma ngikut doang. Terus juga biasanya lebih bandarin ke saham-saham yang lain, biasanya middle cap seperti itu. Second liner lah. Tuh. Lalu kita ke net foreign buy dan net foreign sell. Kita mulai di net sell-nya dulu. Yang pertama ada Bank BCA yang walaupun hari ini naik 1%, tapi di net sell asing 83,6 miliar. Bukan jumlah yang besar, santai aja. Lalu ada Telkom 45 miliar, turunnya lumayan 3% karena memang direct tinggi ya. Dia tidak bertahan ternyata di 3330. Nanti kita analisa deh apakah dia masih prospek atau enggak. Lalu ada Inco yang walaupun naik hampir 2% tapi di net sell 23,9 miliar. Setelah itu ada Tower 21, miliar dan Cepin 21,3 miliar. Masuk ke net buy, kita ke Bank BRI. Ini yang di net buy paling besar ya. Totalnya 400 miliar, jumlah yang besar, cukup besar sih kalau menurut saya. Cukup besar ke besar, nah itulah. Menengah ke atas ya, karena biasanya kalau akumulasi ya biasanya sampai 200 miliar, 300 miliar. Tapi ini hari ini 400 miliar asing net buy. Terus juga naik 3% Bank BRI. Dia juga bertahan di atas 4.000. Bagus, nanti kita analisa. Setelah itu ada Bank Mandiri yang di net buy asing 100 miliar. Lalu Antam 43 miliar. Ini kejadian yang agak
jarang terjadi ya. Biasanya kalau misalkan Antam di net buy itu Inco-nya juga ikut net buy, tapi ternyata di Inco-nya net sell, Antamnya net buy. Nanti coba kita cek. Lalu setelah itu ada Astra 31,1 miliar dan United Tractor 24,6 miliar. Setelah itu ada BBNI 19 miliar dan Pegas. Nah ini Pegas mulai nggak dijualin asing setelah kemarin jualan asing tertinggi ya. Hari ini asing net buy 16,4 miliar. Oke, kita akan ke IHSG dulu. Dan kalau menurut saya IHSG hari ini bagus. Kenapa? Pertama, dia tidak meninggalkan gap. Untuk candle harian ya, kita cek di 15 menit. Nah, tadi pagi itu kan sempat open gap ya. Di sini, kemarin kan close-nya di sini. Itu dia open gap, tapi closingnya sudah ditutup lagi gapnya, yang setidaknya artinya tidak ada hutang ditinggalkan hari ini. Walaupun kemarin ada open gap ya, yang belum ditutup sampai sini. Ya sampai sini sih 5808. Kalau kemarin sih saya berharapnya skenarionya hari ini menutup gap terus besok kembali rally, tapi ternyata baru menutup gap yang ini aja, belum gap yang bawah. Apakah yang bawah bisa ditutup atau enggak, nanti kita lihat aja, karena kalau misalkan kita mau lihat juga sebenarnya ini bisa aja breakaway gap dan ini tidak perlu ditutup. Breakaway gap gimana? Karena dia nge-break out suatu resisten. Ini kan ada resisten ya, di sini kelihatan sekali. Lalu dia break out dengan gap, itu artinya tekanan belinya besar sekali sampai akhirnya dia open gap. Bukan common gap. Kalau saya bilang 9 dari 10 gap itu selalu tertutup, itu adalah yang common gap. Tapi kalau breakaway gap itu tidak perlu ditutup. Teman-teman bisa cek dulu aja di Google, itu ada 4 macam gap yang saya belum pernah bikin kontennya. Mungkin kapan-kapan saya bikinin untuk gap itu, karena itu penting juga untuk trader. Seperti itu. Jadi hari ini gapnya udah ditutup. Kalau yang hari ini mungkin common gap ya, common gap, karena dia tidak nge-breakout suatu resisten, tapi alhamdulillah sudah ditutup sekalian hari ini. Untuk yang kemarin saya nggak tahu apakah bakal ditutup atau enggak. Dari candle 15 menit, time frame 15 menit ya, kelihatan ini mau golden cross, cukup menarik MACD-nya, histogram ke atas, calon-calon golden cross. Sepertinya besok Senin bakalan hijau, harapannya seperti itu ya, kita lihat aja. Kembali ke candle satu hari, IHSG juga masih menguat, walaupun hari ini candlenya merah, karena dibukanya di atas ya, dia kan open gap ke atas, lalu close-nya ke bawah. Tapi ada perlawanan juga dari bawah. Hari ini low-nya 5833, dia rebound dari 5830. Ini kan low-nya 5825 ya, yang artinya kalau menurut saya sekarang 5830 sudah jadi support lagi. Yang sebelumnya ketika dijebol di sini 5830 itu kan jadi resisten, tapi karena dia udah berhasil di breakout ya, sekarang sudah jadi support lagi. Ini kalau menurut saya masih menarik IHSG. View-nya minggu besok kalau menurut saya bakalan hijau, apalagi ganti bulan juga ya. Mau ganti bulan Mei, Juni. Mau Juni itu ya semoga aja IHSG membaik. Karena kalau misalkan kita lihat waktu pergantian bulan tuh IHSG selalu hijau. Nggak selalu sih, cuman saya lihat ke belakang aja. Ini kayak setelah dia koreksi akhir bulan ini 21 Januari sampai 29 Januari, tanggal 1 Februarinya hijau naik 3,5%. Tuh, terus ini Februari ke Maret, 1 Maret ini juga hijau juga di sini ya. Terus tanggal 1 lagi, mana lagi nih? 1 April hijau juga, tapi kecil. Kalau yang April tidak ada kekuatan. Nah, kalau 1 Mei enggak, awal bulan Mei tidak. Dan ya semoga aja besok awal bulan baru view baru, karena ya kalau misalkan kita kemarin bahas tentang sell on May and go away, ya bisa juga kemarin itu sudah terjadi. Dan ketika harga itu sudah turun, ya pasti yang terjadi adalah minat beli itu semakin banyak, dan harapannya di bulan Juni bakalan rally sampai akhir tahun. Karena sebenarnya banyak saham yang bagus-bagus, serius saya nggak bohong. Cuman karena memang kemarin mungkin baru pada take profit, kan capek juga tuh ngangkat dari sini nih ya. Bahkan ngangkat dari sini bulan Maret kemarin ngangkat sampai Agustus, habis itu ada take profit, terus akumulasi lagi diangkat sampai Januari, terus ini ada distribusi. Nah mungkin ini dia bisa akumulasi lagi untuk naik lebih tinggi. Kalau misalkan kita pakai Elliott Wave juga harapannya semoga sekali ini adalah wave kelima. Nah ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4. Nah harapannya kita bakal ketemu wave 5. Semoga seperti itu. Tapi itu time frame besar, yang artinya kalau bullish juga bakalan waktunya panjang. Yang pasti kalau dalam jangka pendek, kalau saya melihat bakalan ada penguatan. Tuh, dia udah bertahan di atas 5830, terus juga
Candle-nya sih tidak terlalu bagus ya, tapi ya masih oke lah. Dia juga plus juga kok, plus 0,12%. Dilihat dari indikator juga bagus sekali. Histogramnya menguat, bahkan dia udah hijau sekarang histogramnya. MACD-nya calon-calon golden cross. Harusnya Senin kalau misalkan dia setidaknya ditutup kuning aja, kuning atau hijau, harusnya besok dia golden cross seperti itu. RSI juga udah rebound dari area oversold, dan ya semoga koreksi bulan Mei sudah selesai, karena memang sudah menyentuh support kuatnya yaitu di EMA 200. Ini kan salah satu moving average yang di-respect oleh IHSG. Kelihatan sekali waktu dia koreksi di sini gara-gara kena EMA 200, di sini juga kena EMA 200, dan di sini akhirnya bisa breakout. Dan ketika dia itu resisten kuat, ketika di-retest ya bakalan jadi support kuat seperti itu. Kecuali udah di-retest berkali-kali. Mungkin nanti dia ke sini kena EMA 200 lagi, kena EMA 200 lagi baru jebol. Mungkin seperti itu. Karena rumusnya ketika dia 3 kali di-retest itu support atau resisten bakalan melemah. Cuman kalau menurut saya ini sekarang EMA 200 sudah jadi support kuat seperti itu. Terbukti juga dia rebound. Setidaknya ya minimal kalau menurut saya ini reboundnya dia bisa kembali ke trend line ini warna hijau. Nanti ketika dia di trend line ini kita lihat apakah dia bisa kembali ke atas atau enggak. Kalau misalkan dia berhasil kembali ke atas, ya semoga melanjutkan bullish. Jadi ini false doang ya. Itu, tapi kalau misalkan dia waktu kena trennya ini melemah lagi, nah itu lebih baik keluar dulu, karena takutnya itu adalah konfirmasi setelah dia breakout terus turun lagi seperti itu. Mungkin skemanya IHSG seperti itu. Untuk sekarang support berarti ada di 5830, untuk resisten menurut saya dari sekitar sini 5925, dan harusnya dia bisa ke sana karena kemarin kita bahas juga ada pola double bottom di IHSG ya. Walaupun kecil 15 menit, tapi cukup setidaknya harapan untuk pembalikan lah seperti itu. Ini ya double bottom ya. Ini ada bottom 1, ini ada bottom 2. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang ini breakaway gap, karena bisa dia juga nge-breakout resisten ini. Seperti itu. Dan targetnya harusnya kalau misalkan by teori ya, by teori chart pattern ya sepanjang bottomnya. Nah, kesini harusnya IHSG 5934. Nah, mungkin kesini nih, karena ada resisten kan ini. Sebelumnya support 5915 ini. Nanti mungkin dia bakal kelihatan di situ. Dan kemarin juga hampir menyentuh, tapi belum. Ya semoga aja ini dia mengkonfirmasi. Karena kalau saya bilang kan, kalau teman-teman mengikutin ya, ketika udah di breakout bakalan lebih bagus kalau udah di retest. Nah, sekarang berarti IHSG ini baru murah karena dia baru meretest yang double bottomnya ini. Dia breakout, lalu retest, lalu naik tinggi. Harapan saya skenario-nya seperti itu. Kita lihat aja untuk seminggu besok ke depan IHSG bakalan seperti apa. Itu untuk IHSG, yang pasti batasi resiko aja buat teman-teman semua. Sudah mulai kondusif lah. Tekanan turunnya sudah semakin kuat lagi. Semakin lemah, udah banyak yang beli, ada akumulasi blue chip. Terus juga, ya itulah. Harapannya bulan Juni ini setidaknya IHSG menguat sampai akhir tahun. Harapan saya seperti itu. Langsung aja kita akan ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBCA tidak ada pergerakan signifikan ya, jadi kita skip dulu. Kita ke Telkom yang ternyata hari ini closingnya di 3270. Oke. Kemarin saya bilang ini resistennya Telkom ini kan 3330 dan dia sudah berhasil closing di atas waktu hari kemarin. Tapi ternyata hari ini melemah 3,25%, jumlah yang angka yang cukup besar untuk sebuah saham blue chip ya, seperti itu. Tapi bagusnya apa? Bagusnya adalah ini, volumenya kecil. Waktu naik volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Dan kalau saya lihat di analitik pakai RTI bisnis ya, hari ini netral harusnya, tidak ada akumulasi ataupun distribusi. Cuman ya asing ada keluar 28 miliar seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini masih aman untuk Telkom ini, apalagi ada katalis bagus ya. Telkom ini kan ada 5G keluar dan koreksi hari ini volumenya kecil. Kalau hari ini volumenya besar, saya bakal bilang hati-hati. Tapi karena volumenya kecil, ini harusnya masih aman. Untuk support terdekat mungkin di sini 3260 ini. Ya, 3260. Dia closing di 3270. Besok dilihat aja. Harusnya besok bakalan turun dulu. Setidaknya sampai 3260 atau 3250, terus harusnya rebound seperti itu. Kita lihat aja untuk Telkom besok. Overall kalau menurut saya masih bagus untuk si Telkom ini. Lagian juga bodinya dia masih menyentuh 3330 ya. Jadi belum konfirmasi juga. Dan mungkin ini dia menutup gap
gap atau enggak. Ini high-nya 3320, ini low-nya 3330. Ada gap 1 tick di sini antara 25 Mei sama 27 Mei, ini ada gap 1 tick dan sudah ditutup hari ini. Semoga aja dia nutup gap terus habis itu besok rebound lagi. Overall kalau menurut saya Telkom ini masih bagus. Cuman yang pasti batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk Telkom. Next kita ke Inco. Nah, Inco dia sekarang ada di supportnya. Ini di area 4680 ya. Kelihatan di sini dia resisten. Dan karena arahnya dari atas, sekarang dia jadi support. Resisten become support. Seperti itu. Untuk MACD terlihat histogramnya menguat, calon-calon ke atas. Dan garis MACD-nya belum terlihat mau golden cross, tapi ada potensi ya, seperti itu. Dia berada di bawah MA200, tapi saya kurang tahu apakah Inco ini merespek MA200 atau tidak ya, seperti itu. Untuk volume hari ini pun lumayan juga kalau kita lihat sama koreksi waktu volume koreksinya ya sama ini mungkin ada hubungannya dengan harga nikel. Coba kita cek harga nikel. Nah, ini harga nikel malah menguat hari ini 28 hari ini, kemarin berarti 27 harga nikel lumayan bagus candlenya. Seperti itu. Dia udah reboundnya di sini juga di area demand-nya dia ya. Masih bagus kalau menurut saya harga nikel ini untuk dilihat dari chartnya. Dan biasanya makanya ini kenapa si si Telkom Telkom lagi, si Antam hijau seperti itu. Untuk Inco, kembali ke Inco, tadi kita cek harga komoditasnya bagus ya. Ini candlenya sih untuk Inco, walaupun candlenya merah, tapi dia sebenarnya hampir plus 2% ini, 1,96%. Masih oke kalau menurut saya. Tapi hari ini terjadi distribusi dari broker DX dan PD untuk si Inco. Untuk seperti ini kalau menurut saya wait and see sih untuk si Inco ini. Yang pasti batasi resiko aja. Dia sekarang baru di supportnya 4690. Bisa kasih stop loss di bawah 4500 lah mungkin. Seperti itu. 4520 ini kan ada support ya. Itu bisa stop loss di situ. Tapi kalau dari tanda-tandanya harusnya Inco ini menguat karena dilihat dari indikatornya dia juga menguat seperti itu. Wait and see, kalau teman-teman sudah punya barang, kalau menurut saya bisa hold aja karena dia juga sudah tidak membuat new low. Setelah low-nya kemarin di sini 24 Mei dia rebound dan arahnya pun ke atas. Seperti itu. Jadi masih oke lah harusnya si Inco ini. Untuk Inco. Batasi resiko aja. Next kita ke yang dibeli asing. Lumayan banyak tadi ya. Kita mulai dari BBRI. BBRI hari ini naik 3%. Candlenya sih sebenarnya tidak terlalu bagus. Tapi masih oke harusnya. Volumenya juga ada. Dan kemarin ini cuma rebalancing doang ya. Volume buangannya ini hari ini sudah rebound. Bahkan tadi sempat ke 4170 high-nya. Tapi dia turun. Nih, ini juga kemarin kalau BBR ini ada pattern falling wedge. Dan sudah breakout. Ya harusnya minimal-minimal dia bisa ke sini kalau by teori ya. Ke 4410 ini 4400. Tapi tidak tahu juga, besok kita lihat dulu aja seperti itu. Yang pasti kita bisa lihat BBRI sekarang udah di atas 4000 dan artinya 4000 bisa jadi support lagi. Dia juga udah kembali ke MA200, bahkan low-nya hari ini sampai menyentuh MA200 tapi dia berhasil rebound. Masih menarik, masih aman untuk saya kalau menurut saya. Akumulasi asingnya hari ini juga besar sekali, 400 miliar ya. Lalu hari ini juga ada big akumulasi ini harusnya dari 5 broker teratas ini, AK, ZP, RX, BK, DX. Belinya besar-besar. Tanda-tanda bagus sih harusnya untuk Bank BRI ini. Seperti itu. Malah bisa dimanfaatkan karena belum naik terlalu tinggi. Untuk area buy atau support ya sekitar 4.000 sampai 3.950 kalau mau buy on weakness. Tapi kalau udah punya barang, kalau menurut saya sih hold aja selama dia nggak jebol 3.950 seperti itu. Itu untuk Bank BRI. Target ya harusnya sekarang dia ke 4.200 dulu. Kalau bisa breakout bisa lanjut ke 4.400. Dan kalau bisa breakout 4.400 itu harusnya bagus sekali. Seperti itu. Itu untuk Bank BRI.
Next kita ke Mandiri dulu deh. Kita lama nggak bahas Mandiri nih. Nah, Bank Mandiri candlenya juga tidak terlalu bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat, dia sudah tidak membuat new low. Jadi terakhir low-nya di 20 Mei dan setelah itu arahnya ke atas. Udah ada tanda-tanda penguatan, harusnya tinggal tunggu breakout aja. Mungkin ini garis trennya dia. Nah, tuh. Dikit lagi breakout harusnya, mungkin 1-2 hari lagi. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya sudah bagus, walaupun tidak sebagus Bank BRI ya. Seperti itu. MACD calon Golden Cross pertama, histogramnya sudah menguat, terus juga sudah rebound dari area oversold. Cukup menarik, kemarin di sini dia bikin morning star ya, turun, doji, hijau. Ini morning star, pembalikan arah memang. Seperti itu. Masih bagus kalau menurut saya Bank Mandiri ini. Dan ini juga ada akumulasi asing 100 miliar pas angka bulat ya. Ada akumulasi juga dari broker CS cukup besar ya, 60,3 juta lot. Hari saya ngeceknya pakai RTI karena Stockbit masih belum bisa dibuka. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat supportnya di sekitar 5.600 ini karena dia rebound di situ ya. 5.600 sampai 5.500 itu area supportnya dia, support kuat harusnya. Dan dia udah rebound seperti itu. Kalau misalkan dia menguat, tadi untuk support udah ya 5.600-an. Kalau target menurut saya terdekat sini dulu 5.975, kalau enggak di 6.000. Tuh, kalau misalkan bisa breakout 6.000, baru dia ke 6.200, setelah itu baru ke 6.600 untuk menutup gap yang dia tinggalkan seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya. Terlihat kondusif juga kok IHSG ini. Terlihat dari akumulasi asing mulai masuk dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut kita ke yang merah-merah. Nah, ini MLPL, ARB, terus MNC juga ada prank ya. Ternyata tadi ada beritanya keluar untuk si BBAP itu belum ada izinnya, nggak tahu juga itu, nggak jelas itu. Kemarin kita bahas yang lain aja. Apa ya? Era mungkin. Era hari ini turun 1%. Seperti itu. Kalau menurut saya ini masih aman untuk si Era ini, dia masih konsolidasi di area konsolnya dia ya. Itu range 640 sampai 580. Ya, 580. Itu kalau misalkan teman-teman besok dijemput di 580, kalau menurut saya masih menarik untuk buy. Tuh, cuman kalau yang saya lihat jeleknya waktu di sini doang ya. Karena ini candlenya jelek, turun 3% dan volumenya besar. Jadi dia belum dikasih breakout. Mungkin dia bisa tunggu konsol dulu sih di range ini 580 sampai 640. Kalau misalkan teman-teman mau ikut konsolnya, mau buy on weakness ya bisa di 580. Itu area supportnya dia. Tapi kalau misalkan mau buy on breakout bisa di setelah dia breakout 640. Beli di 580 masih menarik, bisa pasang stop loss di bawah 560. Ya, karena dia weaknya, shadow-nya kan sampai 560. Pasang stop loss misalkan di 550 seperti itu. Kalau besok dapat barang di 580 sampai 580 ke bawah. Itu untuk supportnya Era. Untuk target atau resistennya di 640. Kalau misalkan dia bisa breakout, harusnya menarik. Ini cuman baru konsol aja dia. Nanti kalau misalkan breakout, baru lanjut ke atas seperti itu. Next, kita langsung ke yang hijau-hijau aja. Hijau-hijau juga banyak saham-saham bank digital. Mungkin mengikutin si BABP itu, banknya MNC yang katanya udah dapat izin, ternyata belum. Nggak tahu juga itu, belum jelas itu. Kita ke agro aja, lama tidak kita bahas bank digital yang setidaknya ya anaknya BRI lah. Pasti kalau terjadi sesuatu ya kalau menurut saya nggak bakal didiemin aja sama BRI. Hari ini agro closing di resisten. Volumenya tidak terlalu besar. Ini ya kelihatan sekali. Dia kan sebelumnya support di sini 880 ini. Tapi hari ini dia closing di 880 juga. Tapi ada shadow sampai 890. Kalau kayak gini kita konfirmasinya pakai candle kecil aja. Apakah dia arahnya dari atas atau dari bawah. Nah, ini kalau menurut saya bagus kalau yang seperti ini. Kenapa? Karena waktu candle ini low-nya dia 855 sampai ke 885, artinya dia breakout 880 itu volumenya besar. Nih. Ini pakai candle 15 menit ya, biar bisa kelihatan. Karena kalau misalkan pakai candle 1 hari, ya kita lihatnya closingnya di 880. Tapi kan kita nggak tahu dia closingnya itu dari atas atau dari bawah. Kalau kita lihat pakai 15 menit, ya dia closingnya dari atas. Artinya harusnya dia udah breakout 880 ini. Dan 880 sekarang sudah jadi support. Nih,
Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan dia arahnya dari bawah ke 880, ya berarti kan dia belum breakout kan, karena 880 masih menahan. Tapi kalau misalkan dia udah tembus 880, lalu ada retest ke 880, ya artinya itu terjadi retestnya dalam satu hari. Itu malah biasanya oke yang kayak gitu. Tuh, biasanya kita lihat konfirmasinya pakai volume. Dan ketika volume breakoutnya besar, itu artinya bagus kalau menurut saya. Yang pasti dia udah breakout 880. Yang berarti sekarang supportnya ada di area 880 untuk si agro ini. Kalau untuk candle harian belum kelihatan volumenya besar, tapi untuk candle 15 menit tadi sudah kelihatan bagus seperti itu. Jadi untuk sekarang dia baru di supportnya 880, cuman diingat aja ini saham volatile, jadi mungkin bisa juga dia ada shadow ke bawah, besok ke bawah dulu misalkan turun dikit baru dinaikin seperti itu. Jadi kalau trading di saham volatile itu jangan mepet-mepet ya, stop loss ya. Itu biasanya kena itu. Jadi kalau saham volatile ya bisa 3-5%, tapi kalau blue chip ya 2% kalau menurut saya cukup, karena less volatile, lebih kecil volatilitasnya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman besok mau masuk di 880, bisa masuk aja untuk stop loss, pasang 3-5%, biar nggak kena stop loss, seperti itu. Cukup menarik untuk agro, hari ini juga ada akumulasi, tapi mungkin small akumulasi ya, untuk si agro ini. Cukup menarik, seperti itu. Dia juga rebound dari area demand ya, ini area demandnya si agro ini. Kalau saya gambarkan ada di area sini. Ya sampai 880 inilah. 880 sampai sini. Nah, ini kan area demand-nya si agro warna pink ini. Dia sebelumnya juga rebound dari sini, dan kemarin rebound lagi di area demand, bukan titik demand ya, di area demand ya. Dan untuk support ya sekarang berarti 805 ini. Seperti itu. Cukup menarik, dia juga udah menyentuh oversold-nya. Tidak terjadi divergent tapi ya. Arah ke bawah, RSI juga ke bawah. Jadi, ini mungkin pantulannya bukan divergent ini. Kita lihat aja bagaimana untuk agro. Yang pasti itu kalau mau masuk di sekitar 880 menurut saya untuk sekarang bagus. Atau mungkin bisa 2 kali pembelian ya, 880 sama 1 kali lagi di sekitar 800 kalau misalkan dia ke bawah lagi. Tuh. Tapi harusnya 880 ini udah oke sih untuk agro ini. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Untuk target saat ini ya ke sekitar 950 sampai 965 ini. Target saat ini. Kalau misalkan dia bisa breakout, menurut saya bisa ke sekitar 1000. Seperti itu. Kalau 1000 breakout, itu baru ke 1050. Enak agro ini, level-levelnya kelihatan dengan jelas, tidak banyak false-nya. Dia mantul di sini, mantul konsol di sini, breakout, mantul sini, kayak gitu. Enak untuk buat trading. Spread-nya juga besar, sekali itu candle 4%, 4%, 3%, 2%, ini 12%, 9%, 5%, 9%, tuh. Saya misalnya kayak gini enak buat trading. Cuma tunggu volume aja. Tapi kalau dilihat dari volume candle kecilnya, volumenya sudah bagus. Tuh. Next kita ke MPMX. Nah, ini cukup menarik, teman-teman. Dia setelah kemarin sideways cukup lama di sini ya. Akhirnya dia bisa breakout. Nah, di sini kan dia konsol ya. Setelah kemarin dia sampai ke low-nya, bulan November dia low-nya nggak ngikutin corona ya. Kalau corona itu kan Maret 2020 dia masih turun lagi, dan di Oktober, November ini dia baru rebound. Seperti itu. Harganya sekarang udah lumayan tinggi juga. Dari 300 ke 805. Tapi kalau saya lihat dia masih belum ada tanda-tanda penurunan untuk si MPMX ini. Apalagi dia juga mau bagi dividen. Dividennya besar juga. Kalau nggak salah per lembar itu sampai Rp100. Cuman ingat, hati-hati aja teman-teman. Ini dividen trap menghantui ya. Kemarin kita udah melalui di BJBR, BJTM dan lain sebagainya. Dan ini MPMX saya yakin bakalan terjadi dividen trap. Kenapa? Karena kalau misalkan dividennya Rp100, kalau harganya 1000 aja dia yieldnya berarti kan baru udah 10% kan. Apalagi kalau sekarang harganya belum 1000, pasti lebih dari 10%. Dan biasanya saham itu kalau dividen trap besarannya sama kayak yieldnya. Jadi kalau yieldnya 10%, nah itu dia bisa ARB 2 hari itu untuk MPMX nanti koreksinya. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang di bawah, sebenarnya kalau area bagus belinya sih di bawah sini, di bawahnya 775 ya. Tuh, kalau nggak buy on breakout ini di 610 ini, atau malah di 550 udah terlalu panjang ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, hati-hati aja. Mungkin kalau mau memanfaatkan sampai momen cum date ya silahkan. Karena kan belum diumumin juga ya cum date-nya. Saya cek di RTI belum ada
cumdetannya. Nah, misalkan teman-teman sekarang beli, lalu kalau misalkan dia kalau menguatnya banyak, silakan kalau dividennya mau diambil. Tapi kalau ternyata menguatnya cuma sedikit doang, terus cumdet, nah itu lebih baik jangan diambil dividennya. Takutnya nyangkut kena dividen trap. Seperti itu. Tapi kalau sekarang dia arahnya masih ke atas untuk si MPMX ini. Nih, ini kan di sini dia juga dividen trap ini. 480 dividennya di 13 Juni ini. Sampai sekarang gapnya dividen trap ini belum tertutup nih. Dia 2 kali ARB ya. Hati-hati aja kalau misalkan bisa sampai kayak gini. Karena memang yieldnya besar untuk MPMX ini. 480 harganya di sini 1400-an. Kalau 480 ya berapa persen itu yieldnya itu? Yang pasti lebih dari 10% kan. Kalau 10% aja, kalau 480 tuh harga 4.800 kan. Ini berarti hampir 30%-an. Kalau saya nggak salah hitung ya. Seperti itu. Tuh yang pasti kalau teman-teman masih ada potensi untuk dia terus menguat, setidaknya ya kalau menurut saya arahnya bisa ke 1000 sih ini. Karena ya yield 10% tuh gila sekali sih. Kalau misalkan teman-teman mau masuk, silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman masuknya waktu deket-deket cumdit, lebih baik jangan. Karena nanti untungnya bisa lebih banyak dari untung dividennya bisa lebih dikit daripada loss-nya itu waktu kena dividen trap ya. Kayak ini. Ini dia dividen trap turun berapa persen nih, kita hitung coba. Nah, turun 32% waktu dividen trap. Nah, mungkin ini yieldnya 30% juga ini. Si MPMX ini. Karena dia ARB sampai 30%, sampai akhirnya di sini baru ada spread. Baru bisa keluar di sini. Dan terus melemah seperti itu. Hati-hati aja dengan yang namanya dividen trap. Kalau teman-teman belum tahu dividen trap, bisa nonton videonya di playlist cuan-cuan saham itu di sharing-sharing trading. Ada video tentang dividen dan dividen trap. Seperti itu. Untuk sekarang kalau menurut saya target ya mungkin kesini dulu. Untuk si MPMX ini, 950. Kalau misalkan bisa breakout, ya mungkin dia bisa jemput ke sini 1390. Tapi nggak tahu juga ya bisa sampai ke situ atau enggak. Kita lihat aja nanti. Yang pasti saya ingatkan dari sekarang hati-hati dengan dividen trapnya. Kalau mau buy on weakness, tapi kalau menurut saya agak susah sih kalau buy on weakness ini. Karena dia udah menguat ya. Di 765 ini harusnya bagus untuk si MPMX. Seperti itu. Tapi mungkin ya kalau strateginya untuk MPMX kayak gini, kita beli di pucuk nggak masalah, pakai money management dan stop loss juga. Nanti ketika cumdit jangan diambil dividennya, kita keluar waktu cumdit, jadi yaudah nggak kena dividen trap. Seperti itu. Itu untuk MPMX overall masih menarik kalau menurut saya. Tuh, next kita ke TINS kalian yang dia udah naik juga, naik 2,9% ya. TINS naik ya 2,94%. Nih lagi-lagi dia rebound dari area demand ya. Saya udah mengingatkan teman-teman area aman buy untuk si TINS tuh 1500. Nah itu kalau disitu artinya kita spek buy ya di 1500 ini. Dan sekarang dia udah menguat walaupun candlenya belum bagus, tapi dia udah menguat. Dari 1500 sudah rebound. Dan lumayan juga ini naik 100 rupiah. Cuannya lumayan ya. Seperti itu. Jadi itulah manfaatnya kita bisa mencari tahu di mana area demand tuh. Itu bagusnya, kita berani spek buy ketika di 1500 dan dia udah rebound. Kalau misalkan dia bisa breakout 1600, kalau menurut saya bisa kesini lagi dia sekitar 1750. Kalau bisa breakout 1600 tuh, tapi kalau misalkan dia nggak bisa breakout 1600 ya mungkin bisa ke 1500 lagi untuk konsolidasi. Seperti itu. Yang pasti untuk si TINS ini angka kuncinya ada di 1500. Selama dia belum jebol 1500, menurut saya masih oke untuk di hold. Tapi kalau udah jebol 1500 lebih baik exit dulu. EMA 200 juga udah mau ke 1500 juga, ini pasti cakep, nanti supportnya tambah kuat di 1500 itu. Histogram menguat, MACD-nya belum terlihat calon-calon golden cross, tapi garis birunya sudah mau ke atas. Seperti itu. RSI juga arahnya sudah ke atas, dia sekarang di level 42. Cukup menarik untuk RSI-nya. Apalagi nanti kalau dia bisa breakout 1600 pasti bakal ke atas 50. Seperti itu. Kelihatan saham-saham calon rebound dari area demand-nya. Tuh. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Harapannya bulan Juni, seminggu besok, sebulan besok sampai akhir tahun lah, karena kalau akhir tahun kan juga ada momen rally ya yang biasa IHSG rally di situ. Mulai Juni lah harapan saya sampai akhir tahun IHSG bisa rally lagi biar kita bisa cuan-cuan dengan enak lagi. Tapi untuk sekarang ya manfaatkan momennya, nikmati momennya, gunakan buat belajar, cari pengalaman, perbaiki psikologis dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk konten hari ini kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf.
Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja di DM Instagram atau @cuan-cuan-saham ya, atau di komen YouTube. Nanti pasti saya balas kok, saya udah ada waktu, dan dekat-dekat ini saya bakal bikin yang netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab. Jadi pertanyaan teman-teman akan saya jawab dekat-dekat ini. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet aja, tapi itu sangat berarti buat content creator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.